Halo Sobat Motor Laki, baik lagi bersama saya Yoga Vidi dan Biarisan. Nah, jadi kali ini kita mau ngapain nih? Nge-review mobil elektrik gas. Ini dia. Jaguar I-Pace 2022. Mau tahu gimana detail-detail dari mobil ini? Ikutin kita terus. Oke, jadi kita nunggu Bro Ichen dulu. Oke, kita ngebahas nih ya. Jadi inilah dia ya, Jaguar I-Pace I-Pace 2022. Sport. Jadi dia emang elektrik ya, tapi kesan sporty dan elegannya masih kelihatan. Betul. Apalagi dia dibalut dengan velg yang berukuran 20 inch. Nih, dengan warna gross black. Dan menggunakan ban Goodyear. Goodyear. Dengan ukuran berapakah? 45/50. Jadi dia dibalut dengan ban berukuran 245/50. Soalnya kan mobil ini memiliki performa yang tinggi nih kan. Jadi gripnya harus bagus nih. Jadi kalau kita berakselerasi cocok banget pakai ban ini. Terus bisa dilihat lagi dari modelnya sporty, warnanya juga keren ya. Nah, ini warnanya apa nih? Ini warnanya abu-abu. Iya, grey. Dengan bahasanya mereka silver aja lah. Silver ya? Silver. Terus kita pindah ke depan. Ayo kita lihat ke depan. Kita lihat desain lampunya. Desain lampu, ya kan? Kalau kita lihat kekinian banget dong. Tapi dia tidak meninggalkan kesan elektriknya. Elektriknya masih kelihatan. Kita lihat DRL-nya tuh. Iya benar. Teknologi Jaguar menyebutnya Jaguar teknologi. Oke. Ya kan? Kalau misalnya mobil biasa, fungsi dari grillnya ini untuk angin nih, dinginkan mesin. Kalau ini kan grillnya tertutup karena dia kan mesin mobil elektrik, baterainya dari bawah. Keren ya, grillnya gede banget ya. Grillnya gede. Terus ada lambang Jaguar sini. Ini logo Jaguarnya. Logo Jaguar. Sama di belakang juga ada. Ya, terus kita pindah ke cupnya nih. Cup mesinnya dia tuh nggak kayak mobil biasa ya kan? Mobil biasa paling biasa flat kan ini ya flat. Dia ada sedikit ada roof nih ke bawah begini. Memberikan aksen sporty. Airflow bukan ya? Kalau airflow sebenarnya airflow dia dari sini nih, dari depan pindah ke belakang. Kalau ini beda nih, memang aksennya aja sporty. Dan ini dia juga udah nggak ada mesin. Kalau mobil biasa kan dia ya jelas pasti mesin di balik ini. Jadi dia ini di balik ini tuh bagasi. Bagasinya ada 2. Jadi kalau misalnya beli mobil elektrik ada 2 bagasi ini. Di mobil ini ada di belakang sama di depan. Tinggal pilih mau yang mana. Ya. Kalau di sini pintunya dia itu, kalau mobil biasa kan ya di dalam sini ya. Yeah. Ini mobilnya kita tarik seperti ini. Kalau ini keadaan terbuka, kalau keadaan tertutupnya tuh dia akan rata. Bukanya dia menggunakan kunci juga bisa ya. Betul. Jadi dia klik sekali baru dia yang buka bagian supir, baru klik 2 kali baru buat terbuka semua. Jadi kalau misalnya keadaan terkunci dia akan flat sama body, keren. Terus kita ngebahas lagi ke belakang nih guys. Ke belakang nih pasti pada penasaran. Tapi sebelumnya kita ambil dulu kuncinya biar tahu. Nah, ini kan mobil dalam keadaan nyala nih, Ga. Jadi kalau misalnya keadaan nyala, dia kunci harus di dalam, kita bisa pencet juga dari sini. Oke. Terbuka otomatis, guys. Dan ini bisa dibuka dan ditutup menggunakan kuncinya. Benar, kuncinya. Kalau kita lihat sih bagasi gede banget. Gede banget. Dan yang depan itu nggak segede yang belakang. Iya, jadi kalau misalnya kalian mau pergi ke luar negeri atau keluar kota, cukup banget nih. Cukup mencakup lah ini barang-barang kapasitasnya sih sekitar 500 liter ya. 500 liter. 557 liter. Terus mobil ini juga udah banyak sensor-sensor guys dari sini udah pasti karena kan elektrik. Sensor parkir. Cara nutup bagasinya sama kayak cara bukanya ga. Cukup pencetnya 1 tombol. Set. Langsung nutup. Dan ini bisa menggunakan kuncinya juga. Benar.
Nah, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Iya. Kita bahas dulu dari pintunya ya. Kulitnya bagus nih. Soft touch. Oh, Ya, soft touch. soft touch. Terus di sini juga ada memory seat. Sebelah kanan ini juga ada untuk kuncinya. Lock dan ini open. Oke, untuk kontrol Window semua nih di sini Ada di ada. Soft touch ini sampai semua ini full. soft touch. Terus langsung masuk kita ke dalam. Oke, lu coba duduk dong. Coba dulu. Gimana? Nyalain dulu ya. Feel-nya? Nyalain. Keren sih. Kita nyalain dulu. Dan dia bangkunya ini udah elektrik ya. Udah elektrik. Mesinnya udah elektrik. Di tinggal sini atur. kalau kita lihat dia pengaturan dari sini. Udah elektrik nih untuk majuin, untuk mundurin. Dan memory seatnya ada di sebelah sini kah? Ada 1, 2, dan 3. Ada 3. Terus kita lihat lagi ke dashboardnya itu juga udah menggunakan bahan kulit premium Kulit ya. Soft touch dia sini. Terus ada ornamen sedikit warna piano black nih, keren juga. Ada kisi-kisi AC, warna kisi-kisi AC-nya berbeda. Terus dilihat dari setirnya cukup compact ya. Dari setirnya semua kontrolnya udah ada. Terus ini juga Ini kan Eropa ya. Eropa. Jadi dia Jadi sennya harus dia sebelah kiri. nggak di kanan. Nggak di kanan. Terus untuk posisinya kita pindah ke multimedianya nih. Ini layarnya gede banget sih kak. Jadi kalau untuk kontrol mobil ini semua ada di multimedia sebelah sini. Mulai dari kita bisa lihat nih multimedianya, ada navigasinya. Tapi kalau untuk feel lu joknya ya ini nyaman banget nih. Ya. Walaupun dia meluk banget. Walaupun dia desainnya sporty, biasanya kan kalau mobil-mobil sport kan joknya rada keras ya. Keras. Ini empuk nih. Itu masih termasuk empuk sih kak. Soalnya kan mobil ini juga kalau kita lihat performanya ini kenceng nih mobilnya kan. Iya, ada mode-modenya ya. Dan ada mode-modenya ada banyak, jadi dia jok itu harus bisa menggenggam badan kita. Iya benar. Kan? Sporty banget jadi. Dan ini kan juga sebenarnya mobilnya hanya untuk 5 penumpang ya. 5 penumpang. Dan info juga nih ya buat kalian, ini tuh satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia, langsung kita review. Iya kan? Terus kita ngebahas, gue sih tertarik banget sama speedometernya. Ini semuanya informasinya udah ada. Informasi mobil ini kan mulai dari ini baterai ini dengan kondisi 70%, tersisa untuk 281 km. Oke, jaraknya bisa dituju tuh. Dengan daya yang segitu dia sanggup sampai 280 km. Dan di sebelah kanan dia ada juga maps-nya. Jadi nggak mungkin bawa mobil ini tersasar ya. Nggak perlu ya. pakai ini lagi nggak perlu. Udah ada langsung di situ. Karena sini udah ada. Terus ini keadaan mobilnya, karena ini keadaan mobilnya tertutup, jadi semuanya tertutup. Kalau kita misalnya buka pintu ini, ada information ya. Terbuka di sebelah kanan. Kalau lo buka sebelah kiri, dia buka sebelah kiri. Terus di sini ada multimedianya, layar gede banget sih. Layar gede banget. Ini kalau tidak salah layarnya itu berukuran 12,3 inch. Ya, jadi kalau misalnya contoh di sini kalau buat fitur-fiturnya di sini ya, lu mau ngecek ini kapasitas baterai ada di sini nih. Pindah ke sini. Di sini udah ada semua ya. 78% energinya. Contoh ini kan baterainya posisi di bawah karena ini mobil listrik, dia di bawahnya ini ada baterainya. Ini penggerak roda depan dan belakang. Terus kembali lagi di sini juga kalau misalnya navigasi juga bisa pindahin ke sini. Jadi selain driver yang lihat, penumpang pun bisa lihat. Terus kalau lagi ke home ada juga ini untuk teknologi mobil ini menggunakan bahasa Jaguar tuh PV mode atau PV on. Apa itu? PV? Itu jadi kalau misalnya lo pengguna iPhone, di sini udah tersedia Apple CarPlay. Dan ada juga kalau pengguna Android kayak gue nih, itu ada juga namanya Android On. Jadi kita bisa konekin. Jadi nggak usah ribet-ribet megang handphone, lo mau telepon semua ada di sini. Dan itu juga masih ada Bluetooth untuk di mobil ini, masih ada Bluetooth. Di ke bawah kita kalau mau lihat ke multimedia di bawah guys, ini kita ada kayaknya AC ya. Jadi settingan AC itu di bagian sini nih. Betul, dan ini mobil AC-nya udah mendukung dual zone. Jadi kalau lo mau lebih dingin bisa mau lebih panas juga bisa. Di sini juga kembali ke bawah ke atas nih untuk transmissionnya semua di sini. Kalau mobil-mobil zaman dulu kan
konvensional masih gini ya. Masih gini. Masih gini ya. Ini tinggal pencet-pencet aja. Tinggal pencet. Tek, 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 jalan. Kalau kita mau jalan kita pencet D. Kalau misal kita di lampu merah masukin ke N. Kalau mau mundur reverse pencet yang ini. Dan Iya, kita sekarang keadaan lagi parkir, dan lagi nggak jalan. Oke. Dan untuk modenya bisa diganti di sini juga Kang. Contoh nih, gue mau pencet, gue mau nyaman-nyaman lah di Jakarta. Ya. Mau ngirit baterai gue pindahin ke Eco. santai-santai ya, santai. Santai-santai. Kalau misalnya gue mau ke Keren, Esnu di Indonesia nggak ada ya? Nggak ada ya, karena ini mobil khusus Eropa, memang diimpor langsung dari Eropa, jadi dia ada settingan untuk Esnu. Cuma for information, kalau Comfort itu kita aktifin, dia setirnya agak berat tuh, Bang. Oh gitu. Kita belum tahu ya kenapa, karena kalau misalnya kita coba driving, ini setirnya agak berat kalau mau di Comfort. Kalau misalnya untuk bahasa sporty di mobil ini adalah mode dynamic. Itu performanya lebih kencang lagi. Nah, untuk pengguna iPhone yang sudah bisa wireless charging, di sini juga udah bisa nih. Oke, kita coba ya. Coba ya. Nih iPhone nih. Oh iya benar. Ya, jadi kalau misalnya berarti nggak usah repot-repot lu pakai kabel colok-colok, nggak perlu, langsung tempel aja di situ wireless charging. Tapi kalau memang pengen ngecas pakai kabel, ada juga masih di sini. Dipencet. Di sini masih ada USB ya. Port USB Type C 12 volt. Misalnya mau ngecas yang lain masih bisa di sini. Masih ada door pocket. Ini door pocket di sini kalau misalnya mau bawa minuman taruh di sini. Bisa untuk 2. Tutup. Tapi dibahas nih juga armrestnya enak banget sih Kak. Soft set juga nih. Iya. Kulit juga. Nyaman, empuk ya. Empuk. Jadi semuanya nih premium. Untuk airbagnya sendiri ada di atas bagian 2 kiri kanan. Sini. Ada kiri kanan. Terus multimedia dari mobil ini juga untuk masalah speakernya Jaguar sih nggak setengah-setengah ya. Iya benar. Dia ngasih kalau nggak salah 11 ya. 11 speaker, 11 titik speaker yang ada di mobil ini dari brand Meridian. Suaranya keren. Nanti kita cobain ya. Kita cobain juga. Feel-nya kita mendengarkan musik di dalam mobil ini. Oke, terus di mobil ini juga karena udah menggunakan panoramik, besar banget bisa lihat. Dari depan sampai belakang guys. Sampai belakang. Jadi kalau kalian bisa lihat tuh panoramiknya besar banget. Gede banget. Terus kalau di sini juga kita mau baca nih. Nih spesial banget nih Kak. Di mobil konvensional mungkin dipencet deh lampu ya. Ya. Ini kita cukup sentuh. Touchscreen doang ya? Touchscreen, keren ya. Nah kalau feel lu sebagai pengemudi gimana Bang? Duduk di bangku supir nih pengemudi gimana? Jarak antara lu dan setir gimana rasanya? Nyaman sih Kak, cuma kalau ini gua agak insentif untuk wipernya nih ya. Wipernya kenapa tuh? Wipernya tuh kayaknya mungkin karena gue biasa mobil-mobil Jepang, Mega Eropa nih agak berbeda aja. Butuh penyuasian aja. Terus di sini juga kalau kita lihat, tadi kan gue bilang ini udah teleskopik ya. Ini untuk pengaturan setirnya kita bisa ganti-ganti sesuai pasnya kita gimana ya. Kalau gue sih cukup segini sih. Ini bisa naik, bisa turun. Tilt down, turun, terus bisa tarik. Oke. Sini terus kembali lagi tadi Kak, untuk gue yang tingginya 168 cm sih, posisi mengemudi gue udah enak banget. Ini legroom juga masih ada. Iya masih ada. Dan ini bisa diatur juga ya. Bisa diatur mundur. Kalau misalkan terlalu sempit, lu bisa tinggal lu atur majuin aja. Terus untuk headroomnya juga masih dapat lah. Karena ya. dia kan ini kan langsung ini ya. Mungkin kalau dia langsung kaca, jadi dia jarak antara kepala dan si atap ini masih dapat sejengkal masih mumpuni lah ya. Terus di depan juga kalau kita misalnya mau ngaca, di sini juga udah ada Kak. Disediain ada cermin sama lampu. Lampu. Sama di penumpang dan supir dia udah kasih. Ada juga. Terus di atas ini juga dia ada speakernya. Speakernya banyak banget di mobil ini. Saya bilang tadi dia ada 11 titik speaker. Iya Kak, jadi mobil ini kan sporty banget nih Kak. Ini mobil jadi untuk info sobat mata laki menggunakan baterai lithium ion. Dia mempunyai daya 90 kWh, ya kan, menghasilkan 400 PS sama 700 Nm. Jadi dia tuh kalau dari 0 sampai 100 km dia cuma membutuhkan waktu 4,8 detik. Wah, termasuk kenceng juga ya. Kenceng. Terus dia top speednya bisa sampai 200 km per jam. Jadi kalau mobil ini misalnya dalam keadaan baterai 0% sampai
ke 100 100 itu cuma butuh 8,9 jam nggak? buat ngecasnya. Buat ngecasnya. Oke. Jadi kalau itu menggunakan charger yang 110 kWh. Dan dia kalau nggak salah ya, kalau kita beli mobil ini dia dapat apa sih, instalasi Port charger. port charger ya ke Ya, untuk di rumah, rumah. ke rumah kita ya. Betul. Jadi nggak usah ribet-ribet. Selain kita bisa kan banyak nih buat tempat cas yang Di mall-mall. di mall-mall udah ada, tapi dia tenang aja, kita juga kalau kita Belikan. misalkan beli ini kita langsung dapat instalasi dari si Jaguar. Ya, sudah ada termasuk di paket pembelian. Dan kalau misalnya kita jalan-jalan pun juga diberikan lagi charger AC. Itu ntar Oke. kita tunjukkan ada di depan, kita taruh tadi. Oke. Jadi kalau misalnya itu nggak usah terlalu khawatir lah. Kalau itu. Iya, Karena- tinggal ngecas, Iya, udah gampang lah. udah gampang semua. Terus kalau misalnya ini kan mobil sekali ngecas, mungkin pada penasaran juga, sekali ngecas bisa jalan sampai 400 km lebih. Tadi lo mau nyobain di belakang? Nyobain di belakang. Jadi kan ini kan kita udah nyobain di depan nih. Hmm. Saya mau nyobain gimana feel-nya jadi penumpang di belakang. Oh, boleh? Saya pindah ke belakang dulu nih. Oke, jadi saya udah di belakang nih dan ternyata masih nyaman juga ya. Kalau kalian bisa lihat nih, jarak kaki saya dengan bangku depan ini masih cukup lebar ya. Ini bisa dapat sejengkal, terus headroomnya juga sama kayak di depan, tidak terlalu rapat ke kepala, masih luas. Dan kemudian terdapat AC juga ya pada bagian kiri dia AC-nya. Kemudian di bagian tengahnya dia ngasih juga ya port Type C ya, 2 port Type C, dan juga ini colokan buat dengan kapasitas dia 12 volt. Oke. Ini bangkunya sebenarnya dia 3 seater ya, cuman kalau saya saranin sih ini lebih nyaman dipakai buat berdua. Dan dia juga ngasih 3 titik seat belt ya. Kemudian dia di sini juga ada door pocket nih. Tuh, ini bisa kalian gunakan sebagai armrest, dan juga dia ngasih tempat minum ya, di sini bisa ada 2. Cukup nyaman juga ini, cukup empuk juga ini armrestnya. Kemudian ini dia. Jadi dia sama kayak di depan, jadi dia ngasih lampu baca juga. Tapi dia bedanya kalau yang belakang ini dia nggak touchscreen ya, jadi masih kayak tombol kliki gitu. Kalian bisa lihat. Kemudian, oke sih, mantap ini. Besok saya beli. Oke, jadi itu dia tadi review kita mengenai mobil yang satu ini, Jaguar I-Pace. Yes. Dan ada kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Jadi kelebihannya itu dia sudah terdapat airsus ya pada mobil ini. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet beli airsus lagi. Dia udah tertanamkan di dalamnya. Dia ada 3 mode, ada yang paling rendah, middle, dan juga yang high. Kita Yoi. tinggal atur aja. Dan ada juga fitur-fitur lainnya lagi ga? Ya. Seperti blind spot assist, line keeping assist. Oke. Dan juga kalau buat interiornya ya seperti yang kalian lihat tadi tuh, seatnya nyaman semua. Walaupun di seat penumpang ya, seat belakang itu masih cukup nyaman ternyata. Oke, jadi kalau untuk kekurangan ya ada beberapa kekurangan tadi yang saya lihat itu. Kalau misalkan lu yang nyetir nih, Betul. kalau ngelihat belakang, mobil belakang nih, itu rada susah menggunakan spion itu ya. Karena kan belakangnya tuh kayak Landai banget. Iya, landai Landai banget. banget, ya. Dan dia juga belum menggunakan fitur e-mirror. Betul. Jadi ya rada susah aja kalau ngeliat ke belakang. Tapi kalau misalnya sahabat melaki mau pakai air mirror itu optional. Opsional, bisa ditanamkan, bisa di request kali ya. Betul, benar. Oke, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari mobil Jaguar E-Pace. Dan bagi kalian yang ingin tahu harga mobil ini, harga mobil ini off the road-nya sekitaran 2,9 miliar. On the road-nya sekitar On the 3 road-nya M lah pasti ya. di atas. Ya, Di 3 atas M, 3 M. Dan mobil ini di Indonesia baru ada 12 unit untuk 2022. Oke, jadi harus cepet-cepetan tuh. Benar. Dan tadi gue udah lihat nih, baterainya berkurang nih, guys. Ya. Oke, gue sekarang mau ngecas mobil ini. Karena di sini ada Ya, kebetulan di mall sini tuh ada Port charger. Port charger Yoi, buat mobil listrik. buat mobil listrik. Langsung aja. Let's go.
Bye.